Beyond Time, bab 556-557. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fenomena Heaven Fire Sky Crossing adalah pola cuaca unik di wilayah Moonlight. Pendapat berbeda-beda mengenai penyebabnya. Beberapa orang mengatakan itu mirip dengan arus pasang surut yang disebabkan oleh tarikan bulan merah. Alasan teori itu adalah Heaven Fire Sky Crossing terjadi lebih sering ketika bulan merah berada di dekatnya. Orang lain mengklaim bahwa bulan merah, yang telah ditaklukkan oleh seorang penguasa kekaisaran sejak lama, akan segera kembali. Setiap kali Heaven Fire Sky Crossing muncul, seluruh wilayah Moonlight akan diterangi dengan terang. Lautan api akan bergulir melintasi kubah langit, dimulai dari timur. Semakin ke timur, semakin terang dan panas api tersebut. Pada saat yang sama, hujan api akan muncul, terkadang lebih deras dan terkadang lebih ringan, tergantung pada lokasi spesifiknya. Peristiwa ini akan berlangsung selama beberapa bulan, dan kemudian lautan api akan surut ke lautan api surga di timur. Itu dianggap sebagai satu siklus penuh. Selama periode waktu itu, semua lokasi di timur, selain lokasi seperti kuil kecil, akan terbakar oleh hujan api. Semuanya berubah menjadi abu, dari kota hingga tumbuh-tumbuhan. Itulah mengapa kota-kota aliansi ganda sebagian besar dibangun dari batu bata tanah liat. Hanya kota suci milik bersama mereka yang cukup kuat, dan diperkuat dengan sihir khusus yang cukup untuk bertahan. Tetapi bahkan saat itu pun, kota itu akan mengalami kerusakan. Setelah setiap peristiwa Heaven Fire Sky Crossing, dampak kebakaran akan hilang dan kota-kota batu lumpur akan segera dibangun kembali. Siklus tanaman juga direncanakan berdasarkan peristiwa tersebut. Untungnya, peristiwa penyeberangan langit api surga tidak sering terjadi, hanya sekali setiap beberapa dekade. Kerusakan sebagian besar terbatas di timur, dengan daerah lain sebagian besar terhindar. Terlebih lagi, berkat teknik sihir yang digunakan oleh para kultivator, rekonstruksi tidak terlalu sulit. Orang biasa hanya perlu pergi ke kota suci untuk mencari perlindungan, yang biasanya sangat mahal. Jika mereka tidak memiliki cara untuk tetap aman, maka mereka akan bersembunyi di bawah tanah. Selama beberapa generasi, konstitusi alami mereka membuat mereka jauh lebih mampu menghindari sifat destruktif api. Itulah mengapa para penjaga yang menghentikan Su King tenggelam ke dalam tanah. Pada masa sebelum penyeberangan langit api surga, mereka perlu menghancurkan tubuh mereka dan menjadi satu dengan tanah. Para wajah langit memiliki metode serupa untuk mengatasi situasi tersebut. Sayangnya, ciri-ciri evolusioner dari kedua spesies itu bukanlah aset yang dimiliki Su King. Saat tanah di sekitarnya memanas hingga mengkristal, suhu melonjak dan Su King mulai merasa semakin tidak nyaman. Suhu di sana sudah hampir sepanas lava di permukaan. Dan peristiwa ini baru saja dimulai. Keringat mengucur deras di dahi Su King, dan ia merasa seluruh tubuhnya lembab. Pakaiannya basah kuyup, dan rasa tidak nyamannya semakin meningkat. Ia mulai meringkuk lebih dalam. Pada kedalaman tertentu, ia mulai merasa lega. Namun, ia masih menerima sensasi peringatan dari naga biru kehijauannya. Dan sensasi itu semakin kuat. Alih-alih menarik kembali indera ilahinya, dia membiarkannya di luar untuk melihat apa yang terjadi. Langit sangat terang menyilaukan, seolah-olah lava membumbung tinggi menembus kanopi langit. Kedua lengan yang terputus itu terus melakukan gerakan mantra yang tampaknya membuat lava terus menyebar. Sementara itu, hujan api turun, menyebabkan puncak-puncak gunung meleleh, dan secara dramatis mengubah lanskap. Langit di atas dan bumi di bawah dipenuhi dengan kobaran api yang dahsyat. Tingkat panas yang mengerikan mengingatkan Su King pada apa yang dia rasakan ketika turun 3 meter ke dalam lahar. Ini tidak akan berhasil. Saat perasaan krisis semakin kuat di dalam diri Su King, dia menatap keluar dengan penuh pertimbangan. Tetap di tempat jelas bukan pilihan. Lagi pula, dia memiliki keterbatasan. Ada tekanan yang melekat di daratan kuno yang terhormat, dan semakin jauh Anda turun, semakin kuat tekanan itu. Pada titik tertentu, dia tidak akan mampu turun lebih jauh lagi. Yang lebih buruk adalah saya tidak tahu seberapa dalam panas itu akan merambat. Jika merambat lebih dalam dari yang bisa saya jangkau, maka saya akan mati.
Dia mempertimbangkan hal itu dengan matang, dengan memperhatikan bahwa ini baru hari pertama, dan dampaknya pasti akan semakin mengerikan. Akhirnya, dia mengeluarkan gulungan giok yang diberikan Duan Muzang kepadanya, di dalamnya terdapat peta sederhana. Duan Muzang telah memberitahu Su Qing bahwa jika dia tidak memiliki tempat yang untuk menghadapi penyeberangan langit api surgawi, dia harus mengikuti peta ini. Setelah mempertimbangkan masalah itu, Su Qing memutuskan untuk memeriksa lokasi di peta. Jika tidak cocok, maka dia harus menggali sedalam mungkin ke dalam tanah, dan mengambil risiko bahwa itu akan cukup. Atau mencoba melarikan diri dari wilayah Aliansi 2. Setelah mengambil keputusan, dia keluar dari bawah tanah. Meskipun perjalanan bawah tanah dimungkinkan, itu akan jauh lebih lambat. Begitu berada di tempat terbuka, dia merasakan panas yang mengerikan menekan tubuhnya. Hampir seketika, kulitnya mengalami luka bakar yang dalam, dan dia merasakan rasa sakit yang memenuhi tubuhnya. Suhu permukaan kini lebih tinggi daripada suhu lava sedalam 3 meter. Bahkan tubuh fisik dan kekuatan penyembuhan Su Qing yang luar biasa pun tidak cukup untuk menahan rasa sakit. Yang terpenting, api surgawi telah mencapai jiwanya. Untungnya, ia memiliki lampu kehidupan jam matahari untuk memberikan perlindungan tambahan, tetapi bahkan dengan itu, ia tidak akan mampu bertahan lama dalam kondisi ini. Alasan yang sama juga menyebabkan dia tidak bisa tinggal lama di Laut Api Langit selama sesi kultivasinya. Tubuh jasmani adalah satu aspek, jiwa adalah aspek lainnya. Hal itu terutama benar mengingat jiwanya sebenarnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan tubuh jasmaninya. Aku tak bisa berlama-lama di sini. Saat ia menarik napas, udara yang sangat panas itu membuatnya merasa seperti terbakar dari dalam. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan payung yang diberikan Duan Muzang dan membukanya. Itu sedikit mengurangi rasa panasnya. Merasa sedikit rileks, dia mempercepat langkahnya, menjadi seperti angin badai yang menerobos api dengan kecepatan tinggi. Dengan cara itu, ia melakukan perjalanan selama 2 hari. Suhu di sekitarnya terus meningkat, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Indera ilahinya terbatas, dan payungnya hampir hancur. Untungnya, ia sudah sangat dekat dengan tempat yang ditunjukkan pada peta. Tidak ada yang istimewa dari area itu. Tampaknya itu adalah tambang tua yang terbengkalai, dan sekarang karena dikelilingi oleh lautan api, bangunan itu telah meleleh begitu parah sehingga hampir tidak dapat dikenali. Su Qing tiba di lokasi kejadian dan melihat sekeliling, mengerutkan kening. Tempat itu sama sekali tidak tampak seperti tempat perlindungan. Terlebih lagi, melalui beberapa celah di tanah, ia dapat melihat bagian dalam tambang, dan tempat itu tampak dipenuhi panas yang menyengat. Sayang sekali indera ilahi saya terbatas, jika tidak, saya mungkin bisa mendeteksi lebih banyak lagi. Dia menatap payung yang sudah lapuk, lalu menatap tambang itu. Meskipun begitu, mengingat seperti apa Duan Muzang di Laut Api Langit, sebenarnya masuk akal jika dia bersembunyi di tempat seperti ini. Tempat yang terlihat seperti tempat perlindungan jelas bukan tempat persembunyian yang bagus. Setelah berpikir sejenak, ia menekuk kakinya lalu bergerak cepat, menuju langsung ke salah satu celah yang mengarah ke dalam tambang. Ia tetap tenang dan waspada sambil bersiap untuk masuk lebih dalam ke dalam tambang untuk menilai situasi. Sekitar 2 jam kemudian, dia masih belum mencapai dasar tambang. Pada saat yang sama, suhunya masih sangat panas. Pada suatu titik, Su Qing berhenti. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke depan, di mana dia baru saja melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah, tak bergerak. Tidak mungkin untuk memastikan apakah itu laki-laki atau perempuan. Namun, sosok itu mengenakan baju besi tebal. Tergeletak di tanah di dekatnya adalah payung penahan panas. Ini adalah orang pertama yang dilihat Su Qing sejak Heaven Fire Sky Crossing dimulai. Sambil menyipitkan mata, dia mengirimkan bayangannya untuk mengintai situasi. Ketika dia mendapat kabar dari bayangannya berupa fluktuasi emosi, Su Qing tampak terkejut. Dia bergegas menuju sosok itu. Hanya butuh sesaat untuk mencapainya. Dia berhenti agak jauh, yang masih cukup dekat untuk memeriksanya. Ia adalah seorang kultivator manusia muda dengan tingkat kultivasi pendirian fondasi 3 api. Jelas sekali ia berada di ambang kematian. Ia tertutup dari kepala hingga kaki oleh baju zirah hitam pekat yang terbuat dari bahan tahan panas khusus. Payungnya sangat mencolok. Payung itu tampak persis seperti payung yang diberikan Duan Muzang kepada Su Qing.
Suking meneliti lebih dalam ke dalam tambang. Kemudian dia mengambil sosok berbaju zirah itu dan melanjutkan perjalanannya. 1 jam lagi berlalu. Saat itulah Suking akhirnya mencapai dasar tambang. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa di sana. Tanahnya mengkristal, dan suhunya sangat tinggi. Setelah melihat sekeliling, Suking tiba-tiba berkata, "Senior, saya menemukan orang ini di jalan." "Apakah dia mencari Anda, Tuan?" Jawaban itu diberikan oleh suara dingin yang menggema dari dinding-dinding di sekitarnya. "Aku tidak butuh orang yang tidak mengikuti aturanku." Dinding itu bergelombang, berubah menjadi pusaran, "Dari mana Duan Mu Zhang muncul?" Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sosok berbaju zirah dari Suking. Suking menyerahkan pemuda itu, lalu Duan Mu Zhang melemparkannya ke dalam pusaran. Kemudian dia menatap Suking. "Apa yang kau lakukan di sini, Nak?" Berdasarkan beberapa interaksi mereka, Suking memiliki gambaran umum tentang cara kerja Duan Mu Zhang. Alih-alih membuang waktu membicarakan slip giok, dia langsung membahas bagian yang penting. 100 batu spiritual sehari, tawarnya. Duan Mu Zhang mendengus dingin. 1000 sehari. Suking mengangguk. "Setuju." Duan Mu Zhang menatapnya sekilas, lalu melangkah mundur melewati pusaran. Dengan mata menyipit, Suking terus menjaga racun terlarangnya berputar-putar di sekelilingnya untuk berjaga-jaga jika ia berjalan ke dalam jebakan. Kemudian ia melangkah masuk ke dalam pusaran. Setelah berada di dalam, pusaran itu menghilang, dan semuanya kembali normal. Suking melangkah keluar dari pusaran ke sebuah kuil gua yang dipenuhi patung-patung yang runtuh. Beberapa kehilangan kepala, yang lain kehilangan anggota badan. Selain patung-patung itu, tempat itu relatif tandus. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pemuda berbaju zirah itu. Sementara itu, Duan Mu Zhang duduk bersila di atas patung tanpa kepala. Dia menatap Suking. Suking mengamati sekelilingnya, dan ketika ia menoleh ke belakang, matanya menyipit. Di sana terdapat dinding besar yang dipenuhi ribuan topeng dan cermin dengan jumlah yang sama. Topeng-topeng itu jelas merupakan sisa-sisa Skyface yang telah dimurnikan secara khusus setelah kematian mereka. Cermin-cermin itu pun serupa. Suking bahkan melihat topeng yang ditinggalkan oleh Skyface yang menyerangnya sebelumnya. Dengan nada sangat bangga pada dirinya sendiri, Duan Mu Zhang berkata, kedua spesies itu telah bekerja keras selama beberapa generasi untuk beradaptasi dengan tempat ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku menggunakan kekuatan mereka, ditambah dengan beberapa sihir khusus, untuk menciptakan tempat perlindungan yang aman ini dari penyeberangan langit api surga. Peristiwa itu biasanya berlangsung sekitar 100 hari. Dengan 1000 per hari, itu akan menjadi total 200.000 batu spiritual. Serahkan semuanya. Alis Suking terangkat dan dia menatap tajam Duan Mu Zhang. 100 hari sama dengan 100.000. Duan Mu Zhang balas menatap tajam Suking. Per orang, mengingat kau membawa ular itu, biayanya akan menjadi 200.000, kan? Aku tidak punya banyak batu spiritual. Suking mengatakan yang sebenarnya. Dia sebenarnya memiliki banyak catatan spiritual, tetapi tidak banyak batu spiritual. Dia mengeluarkan sebuah alat sihir dan meletakkannya di samping. Bagaimana kalau aku menggunakan ini untuk pembayaran? Duan Mu Zhang melambaikan tangannya untuk mengambil alat sihir itu. Dia mempelajarinya lalu mengangguk. Baiklah. Setelah itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan nadanya menjadi sangat muram dan putus asa. Mengingat kau manusia, aku akan membantumu kali ini saja. Tapi dengarkan baik-baik, segala sesuatu di luar kuil gua ini terlarang. Jika kau mulai mengorek-ngorek, maka jangan salahkan aku jika aku lupa bahwa kita sama-sama manusia. Suking mengangguk sebagai jawaban. Duan Mu Zhang menatapnya dalam-dalam, lalu berbalik dan menghilang ke kedalaman kuil gua. Ekspresi Suking tidak berubah sama sekali saat dia melihat sekeliling lagi untuk memastikan area tersebut aman. Patung-patung itu tampak sangat tua, dan tidak satu pun yang menggambarkan manusia. Semuanya memiliki ular dan naga yang melilitnya, membuat mereka tampak sangat berbahaya. Meskipun semua patung dalam kondisi buruk, masih terlihat bahwa, ketika masih utuh, patung-patung itu pernah berada dalam posisi pemujaan. Ditambah dengan suasana yang menyeramkan, tempat itu tampak seperti makam. Apakah tempat ini semacam tempat pemakaman? Duan Mu Zhang melayang di kegelapan kuil gua dan menatap Suking, kata-katanya masih bergema bolak-balik. Suking berdiri,
menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk. Terima kasih. Sebelumnya, Duan Muzang telah berterima kasih kepada Su Qing karena telah membuat dunia luar tampak indah, dan pada gilirannya, memberikan harapan kepada orang-orang di sini. Sekarang, Su Qing berterima kasih kepada Duan Muzang karena telah mempercayainya. Duan Muzang melambaikan tangannya, dan sebuah pusaran muncul di depannya. Dia melangkah masuk ke dalamnya. Su Qing mengikuti. Sejak datang ke sini hampir sebulan yang lalu, dia belum pernah turun ke bawah tingkat pertama makam. Setelah melangkah melewati pusaran, dia mendapati dirinya berada di dunia manusia. Dia masih di bawah tanah. Tetapi area terbuka itu sangat luas, cukup untuk menciptakan sebuah kota bawah tanah. Itu adalah tempat yang ramai. Obrolan dan tawa terdengar di udara hingga ke telinga Su Qing. Linger menjulurkan kepalanya dan melihat kota itu. Semua penduduk kota itu adalah manusia, dan populasinya jauh melebihi 100.000 jiwa. Ini adalah kota manusia pertama yang dilihat Su Qing di wilayah Moonlight, dan juga jumlah manusia terbanyak yang pernah dilihatnya berkumpul di satu tempat. Meskipun dia sudah siap untuk melihat hal seperti ini, pemandangan itu tetap menakjubkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah langit-langit di atasnya ditutupi dengan kanopi biru. Kanopi itu sangat besar, dan hampir tampak seperti langit biru. Bahkan ada awan putih yang indah. Sedangkan untuk daratan, meskipun ada kota, ada juga pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan ladang tanaman di kejauhan. Sebuah bola cahaya yang bersinar menggantung di atas segalanya. Itu sebenarnya adalah botol tempat api surgawi disegel menggunakan sihir khusus, membuatnya seperti matahari. Saat cahaya bersinar itu memenuhi gua, terdengar suara anak-anak membaca dengan lantang di kelas mereka. Dalam perjalanan Su Qing di wilayah Moonlight, semua manusia yang dilihatnya tampak mati rasa dan hina. Seperti makanan yang menunggu untuk dimakan. Karena itu, Su Qing tahu bahwa hanya orang yang sangat berani dan berpikiran luas yang dapat menciptakan kota seperti ini, dan menawarkan keselamatan dan perlindungan kepada begitu banyak manusia lainnya. Tidak semua ahli yang berpengaruh peduli untuk merawat manusia biasa. Bagi banyak orang seperti itu, bertahan hidup lebih penting daripada apapun. Ini rumahku, kata Duan Muzang pelan. Dengan hati yang dipenuhi rasa hormat, Su Qing sekali lagi membungkuk. Seiring waktu berlalu, pendapatnya tentang Duan Muzang perlahan berubah. Hal itu terutama terjadi saat ini. Bahkan, karena apa yang dilihatnya, kesannya telah berubah sepenuhnya. Ketika Duan Muzang memandang kota itu, tatapannya lembut dan penuh kebaikan. Cahaya, matahari, api surgawi berkilauan di matanya. Dia tersenyum. Dia tampak seperti orang tua yang menatap semua keturunannya. Sejarah tidak memperlakukan manusia dengan baik di wilayah Moonlight. Kehidupan di sini keras dan penuh kepahitan. Bahkan sejak saya masih kecil pun sudah seperti itu. Sebagian besar orang yang Anda lihat di sini dulunya menjalani kehidupan yang mengerikan di wilayah aliansi dua sisi. Saat ini, Duan Muzang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari orang yang bertarung dengan makhluk non-manusia di luar sana. Ketika dia kembali ke sini, sifatnya yang licik, khianat, dan kejam lenyap. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kehangatan dan kebaikan. Hanya ada begitu banyak yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa menyelamatkan semuanya. Tapi saya bisa membantu sebagian. Saya bisa menyelamatkan beberapa orang. Seiring waktu, jumlah itu akan bertambah menjadi seperti yang Anda lihat di sini. Su Qing sangat tersentuh oleh kata-kata Duan Muzang. Terlebih lagi, jelas bahwa pasti sulit untuk menciptakan tempat perlindungan yang aman bagi manusia di sini. Bagi banyak ahli terkemuka, hal seperti ini akan menjadi penghalang. Berbagai emosi berkecamuk di dalam diri Su Qing saat ia mengikuti Duan Muzang memasuki kota. Bangunan-bangunannya sederhana, dan orang-orang mengenakan pakaian polos. Su Qing tidak melihat tanda-tanda kemewahan. Tidak ada bisnis di jalanan. Sebaliknya, semua orang saling membantu. Ia melihat senyuman di mana-mana. Saat berjalan, ia menyadari bahwa ada orang-orang paruh baya, serta anak muda dan anak-anak. Tetapi tidak ada orang tua. Para lansia lebih memilih kematian, jelas Duan Muzang singkat. Mereka tidak ingin membuang-buang makanan. Ada kesedihan di matanya, tetapi kesedihan itu lenyap ketika suara-suara riang terdengar di telinganya. Dia adalah kanselir. Salam, Rektor. Ini kakek kanselir. Hai,
Kakek, kakek kanselir, aku sudah lama sekali memperhatikan awan-awan di langit itu. Kenapa awan-awan itu tidak bergerak? Kerumunan mulai bertambah. Orang-orang Parubaya tampak penuh hormat. Para pemuda tampak bersemangat, dan anak-anak memperlakukan Duan Muzang seperti keluarga sendiri saat mereka berlari mendekat dan mulai bermain-main mengelilinginya. Sambil berlutut, Duan Muzang tersenyum dan menggendong seorang anak kecil. Awan di langit memang bisa bergerak, tapi mereka sedang tidur sekarang. Begitu mereka bangun, barulah mereka akan mulai bergerak. Tawa dan obrolan pun berlanjut. Beberapa orang memandang Su Qing dengan curiga, tetapi sebagian besar tampak ramah. Rupanya, siapapun yang bersama Duan Muzang adalah orang yang mereka percayai. Seperti keluarga, Su Qing mengikuti Duan Muzang yang memimpin jalan melewati kota. Dia melihat banyak adegan terulang seperti sebelumnya. Pada suatu titik, mereka melewati sebuah sekolah. Sambil memandang sekolah itu, Duan Muzang menghela napas dan berkata, sejarah adalah tentang warisan. Peradaban harus terus berlanjut. Kita manusia menjalani kehidupan yang pahit di wilayah Moonlight ini, tetapi saya sangat berharap lebih banyak orang dapat memahami betapa gemilangnya umat manusia di masa lalu. Kita tidak boleh melupakan itu. Su Qing memandang ke arah sekolah, dan mendengarkan suara anak-anak yang membaca buku pelajaran mereka dengan lantang. Mereka sedang mempelajari sejarah manusia. Ada banyak bagian yang tidak akurat, tetapi justru terdengar indah. Ada beberapa tempat di kota yang mengajarkan tentang kultivasi, atau tumbuhan dan vegetasi. Dengan belajar di sana, manusia fana akan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Ada banyak anak-anak di sekitar. Pada suatu saat mereka berhenti di sebuah sekolah alkimia, di mana Su Qing mendengar suara seorang gadis muda. Guru, saya tahu tentang semanggi berdaun 7 yang baru saja Anda sebutkan. Beberapa waktu lalu saya mencarinya di mana-mana tetapi tidak menemukannya. Saya juga tidak menemukan tunas lembu yang menjulang tinggi itu. Mendengar itu, Duan Muzang berkata pelan, metode kultivasi yang diajarkan di sini, dan informasi tentang tanaman dan vegetasi, sebagian berasal dari saya. Tetapi saya juga telah mengumpulkan banyak informasi yang saya peroleh dalam pertarungan atau melalui pertukaran. Sebagian besar berasal dari catatan kuno, jadi informasi tersebut tidak terlalu bermakna. Mayoritas tanaman dan vegetasi yang mereka pelajari bahkan tidak tumbuh di wilayah Moonlight. Tetapi pengetahuan tetaplah pengetahuan. Siapa tahu, mungkin akan berguna di masa depan. Su Qing mengangguk pelan. Saat berjalan-jalan di kota, dia melihat banyak kultivator tingkat rendah yang mirip dengan si Pangui. Mereka adalah anggota milisi kota yang, pada saat penyeberangan langit api surga tidak menjadi masalah, akan pergi berdagang dengan kota lain untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Waktu berlalu perlahan namun pasti. Akhirnya, matahari api langit di angkasa meredup, membawa malam. Pada saat itu, cahaya berkilauan seperti bintang muncul di atas kepala. Itu sebenarnya adalah sisa-sisa mirrorling yang telah disempurnakan. Pada titik ini, Su Qing telah menjelajahi seluruh kota. Di bawah kegelapan malam, Duan Muzang berhenti di depan sebuah rumah kosong. Dia menatap Su Qing cukup lama. Bagaimana pendapatmu tentang rumahku? Tanyanya dengan suara serak. Anda adalah puncak kebajikan, senior, kata Su Qing dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa mengklaim itu, kata Duan Muzang sambil menggelengkan kepalanya. Yang kalian lihat adalah aku melindungi mereka. Tapi kenyataannya, mereka di sini untuk menemaniku. Itulah mengapa aku menyebut tempat ini rumahku. Duan Muzang berbalik untuk pergi, dan Su Qing hendak mengikutinya. Tapi kemudian Duan Muzang berkata, pertempuran langit api surgawi akan berlangsung 2 bulan lagi. Kalian bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Su Qing berhenti di tempatnya. Dia tahu arti kata-kata itu. Duan Muzang mengundangnya untuk tinggal di rumahnya sendiri. Dengan wajah penuh kesungguhan, Su Qing menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Setelah Duan Muzang pergi ke kediamannya sendiri di kota, Su Qing menoleh dan memandang rumah itu. Bangunannya sederhana, tetapi bagi Su Qing, rumah itu penuh dengan kehangatan dan kenyamanan yang selama ini kurang ia rasakan selama perjalanannya di wilayah Batu Bulan. Maka, ia pun pindah ke sana. Ling'er memilih untuk sementara waktu mengambil wujud manusia. Sambil tersenyum lebar,
dia mulai mengatur barang-barang dan bekerja keras untuk membuktikan kepada Suking bahwa dia tahu cara mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Melihat Linger sibuk mondar-mandir membuat Suking tersenyum. Perlahan, dia rileks dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota. Ternyata tidak terlalu sulit, orang-orang di sini ramah dan mudah didekati. Suasana hati Suking menjadi semakin stabil. Langit di atas kepala bergantian antara hitam dan biru, dan saat Heaven Fire Sky Crossing berlanjut di luar, setengah bulan berlalu. Selama waktu itu, si Pangui datang berkunjung setidaknya 7 atau 8 kali. Dia selalu membawa makanan lezat bersamanya. Istrinya jelas memiliki bakat memasak, dan makanan yang dibuatnya sangat disukai Linger. Awalnya, Linger tidak mengungkapkan wujud manusianya kepada siapapun. Tetapi setelah terbiasa dengan si Pangui, dia akhirnya berhenti bersembunyi ketika pria itu datang. Saat si Pangui melihatnya untuk pertama kalinya, rahangnya hampir ternganga. Namun, pada kunjungan berikutnya, ia membawa seorang wanita muda yang tampak seusia dengan Linger, serta seorang gadis kecil. "Senior," kata si Pangui dengan hormat, "izinkan saya memperkenalkan istri dan adik perempuan saya." Wanita dan gadis itu tampak sangat gugup saat mereka memberi hormat kepada Suking. Suking tersenyum hangat. Sebelumnya, ia telah bertanya kepada si Pangui tentang bagaimana ia bisa pingsan di tambang selama penyeberangan langit api surga. Si Pangui menjelaskan bahwa ia sedang berusaha mendapatkan obat untuk istrinya. Istrinya sangat lemah dan sering sakit. 2 bulan lalu, penyakitnya semakin parah. Meskipun si Pangui tahu penyeberangan langit api surga akan datang, ia terlalu cemas, dan karena itu mengambil risiko mengunjungi salah satu kota spesies sekutu untuk membeli obat. Itu adalah risiko yang berbahaya, tetapi ia merasa tidak punya pilihan. Kanselir bertanggung jawab atas 100.000 orang. Bukan berarti setiap orang bisa meminta bantuannya untuk setiap hal. Begitulah penjelasan si Pangui ketika Suking bertanya. Semua orang di kota merasa berterima kasih dan sangat menghormati Duan Muzang, sehingga mereka tidak ingin membebaninya dengan terlalu banyak hal. Mereka cenderung lebih memperhatikan urusan mereka sendiri. Suking belum pernah menemukan banyak tempat dalam hidupnya di mana orang-orang berperilaku dengan kebajikan seperti itu. Setelah mengamati sekilas istri si Pangui, Suking mengeluarkan beberapa pil obat dari tasnya. Pasangan Taois Anda menderita keracunan yin karena tinggal di lingkungan gua ini, ditambah kelebihan patogen yang dari api langit. Keduanya tidak bisa bercampur, seperti air dan api. Pil obat ini seharusnya dapat menetralkan hal-hal tersebut sampai batas tertentu. Pil ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan patogen tersebut, tetapi akan sangat membantu. Si Pangui menerima pil obat itu dengan penuh syukur. Istrinya pun sama bersyukurnya, dan keduanya bahkan mencoba berlutut untuk bersujud. Suking mengulurkan tangan untuk mencegah mereka melakukannya. Tidak perlu bersujud, anggap saja pil-pil ini sebagai ucapan terima kasih atas semua kue-kue lezatnya. Si Pangui dan istrinya tampak semakin bersyukur. Sementara itu, gadis kecil itu diam-diam mengamati botol pil obat dengan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, mereka harus pergi untuk mengantar gadis itu ke kelas. Setelah mereka pergi, Linger mulai memakan kue-kue yang mereka bawa. Melihat Suking, dia tersenyum, matanya berubah menjadi bulan sabit. Dia benar-benar bangga. Kakakku Suking adalah orang yang sangat baik. Bahkan jika orang yang dia hadapi memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dia tidak akan bersikap angkuh. Dia sangat baik dan lembut. Suking terkejut melihat Linger menatapnya. "Ada apa, Linger?" "Hah, oh, tidak apa-apa." Sedikit tersipu, dia bergegas mendekat dan meraih lengannya. "Kenapa kita tidak jalan-jalan, kakak Suking?"